Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Verona versus Napoli, Partenopei menang 2-1. Victor Osimhen menginspirasi kemenangan Napoli saat bertandang ke Stadio Marc Antonio Bentegodi. Penyerang Nigeria itu mencetak semua gol Napoli di menit ke-14 dan di menit ke-71. Napoli looking for a second and Osimhen. Sedangkan gol balasan Verona dibuat Davide Faraoni di menit ke-77. Tameze with the cross and it's a brilliant header from Faraoni. Tuan rumah sendiri harus kehilangan 2 pemain di menit akhir laga akibat kartu merah. Dengan tambahan 3 poin ini, Napoli kembali ke peringkat kedua Liga Italia setelah mengemas 60 poin dari 29 pertandingan. Di sisi lain, Verona berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 41 poin dari 29 kali bertanding. Torino versus Inter Milan, Alexis hindarkan si ular dari kekalahan. Pada pertandingan yang digelar di Olimpico Turin, Torino memimpin duluan lewat Bremer menit ke-12. Swept into a good area. It's really messy and in it goes. Kemenangan di depan mata dibuyarkan oleh gol Sanchez di menit ke-93. Zipped in, Edin Dzeko. That's clever. Alexis Sanchez. Hanya menambah 1 poin, Nerazzurri tergeser ke posisi ketiga klasemen Serie A dengan 59 poin dari 28 laga, sementara Torino di posisi ke-11 dengan 35 poin. Udinese versus Roma, tuntas 1-1, penalti di injury time selamatkan Ilupi. Laga Udinese versus Roma dalam lanjutan Liga Italia digelar di Stadion Dacia Arena. Roma kebobolan lebih dulu di babak pertama oleh gol Nahuel Molina di menit ke-15. This ball, Molina! Wonderful! Upaya Roma untuk mencetak gol balasan baru membuahkan hasil di injury time babak kedua. Lorenzo Pellegrini mencetak gol lewat eksekusi penalti untuk mengamankan 1 poin untuk timnya. Pellegrini bury it, and he does! Dengan hasil ini, Roma masih menempati peringkat ke-6 klasemen Liga Italia dengan 48 poin dari 29 pertandingan, sementara Udinese ada di urutan ke-14 dengan 30 poin. Di laga lainnya, Fiorentina menang 1-0 atas Bolonya, Atlanta bermain imbang 0-0 dengan Genoa. Dortmund versus Arminia, di Borussen menang tipis, Haaland comeback. Dortmund menjamu Arminia di Signal Iduna Park. Marius Wolf muncul sebagai pahlawan di Borussen setelah golnya di babak pertama menjadi penentu kemenangan. Hasil ini semakin positif bagi Dortmund karena Haaland akhirnya bisa kembali bermain. Berkat kemenangan atas Arminia, Dortmund kini mengkoleksi 53 poin, hasil 25 laga, sedangkan Arminia duduk di peringkat ke-15 dengan perolehan 25 poin, selisih 2 poin dari Stuttgart di zona playoff. Hasil Bundesliga pekan ke-26 hari ini, Leverkusen kalah 0-1 dari Köln, Eintracht Frankfurt menang 2-1 atas Bochum, Greuther Fürth kalah 1-6 dari Leipzig. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan raihan 29 gol. Barcelona versus Osasuna, Ferran Torres 2 gol, Blaugrana menang 4-0. Barcelona menang telak 4-0 kala menjamu Osasuna dalam lanjutan La Liga. Keempat gol Blaugrana dicetak oleh Ferran Torres di menit ke-14. Gol kedua Torres di menit ke-21. Aubameyang di menit ke-27. Dan Riqui Puig di menit ke-75.
Dengan hasil ini, Barca merangsek ke peringkat ketiga dengan raihan 51 poin, sedangkan Osasuna tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 35 poin. Hasil La Liga Jornada ke-28 hari ini. Rayo Vallecano bermain imbang 1-1 dengan Sevilla. Real Betis menang 1-0 atas Bilbao. Real Sociedad menang 1-0 atas Alaves. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 20 gol. Chelsea versus Newcastle, dramatis. Kai Havertz menangkan The Blues. Pada laga Chelsea versus Newcastle yang dihelat di Stamford Bridge, Havertz menjadi pahlawan Chelsea dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-89. Dengan hasil itu, The Blues mempertahankan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 59 poin dari 28 laga. Sedangkan Newcastle United di posisi ke-14 dengan raihan 31 poin. Arsenal versus Leicester, The Gunners menang 2-0 kembali ke 4 besar. Pertandingan Arsenal versus Leicester digelar di Stadion Emirates. Kemenangan The Gunners ditentukan oleh gol-gol dari Thomas Partey di menit ke-22, dan penalti Alexander Lacazette di menit ke-59. 3 angka tambahan yang diperoleh ini mengembalikan Arsenal ke 4 besar klasemen sementara. Tim London Utara itu naik ke urutan keempat dengan perolehan 51 poin dari 26 pertandingan. Sementara itu Leicester City terpuruk dengan menghuni peringkat 12 usai baru mengumpulkan 33 poin dari 26 pertandingan. Hasil Premier League pekan ke-29 hari ini. Leeds menang 2-1 atas Norwich, Everton kalah 0-1 dari Wolves, West Ham menang 2-1 atas Aston Villa, Southampton kalah 1-2 dari Watford. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan torehan 20 gol. PSG versus Bordeaux, Les Parisiens menang 3-0. Paris Saint-Germain menumbangkan Bordeaux 3-0 dalam laga lanjutan Ligue 1 di Parc des Princes, Minggu 13 Maret. 3 gol PSG dalam pertandingan ini dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-24, Neymar di menit ke-52, dan Leandro Paredes di menit ke-61. Hasil ini bikin PSG kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 65 poin, sementara Bordeaux terbenam di dasar klasemen dengan 22 poin. Messi dan Neymar diejek ultras PSG. Lionel Messi dan Neymar mendapat perlakuan buruk dari supporter Paris Saint-Germain dengan diejek lewat ciulan saat melawan Bordeaux. Selain Messi dan Neymar, pelatih Mauricio Pochettino juga diejek fans tuan rumah. Mereka dianggap bertanggung jawab atas tersingkirnya PSG dari Liga Champions saat kalah 1-3 dari Real Madrid pada tengah pekan. Dikutip dari RMC Sport, Messi dan Neymar dianggap sebagai penyebab di balik kekalahan PSG dari Los Blancos. Karena itu, supporter terus memberikan siul setiap kali Messi dan Neymar memegang bola dalam pertandingan tersebut sejak awal laga. Pelatih PSG tanggapi sorakan fans ke Messi dan Neymar di laga lawan Bordeaux. Sorakan dan siulan para pendukung mendapatkan tanggapan dari pelatih PSG, Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu kecewa dengan apa yang terjadi di dalam stadion. Tidak ada yang menyukai hal tersebut, itu membuat saya sedih. Semua yang mencintai PSG sedih atas kekalahan dari Madrid. Saya sedih dengan apa yang saya alami hari ini, ucap Pochettino. Kami semua terpengaruh dengan sorakan dan siulan tersebut. Kami memahami kekecewaan dan frustasi para fans. Kami semua menjalaninya bersama sebagai sebuah tim, tambahnya. Ini alasan Chelsea tetap menggunakan jersey berlogo 2 sponsor.
Terdapat alasan dibalik Chelsea tetap mengenakan jersey berlogo dua sponsor mereka, Three dan Hyundai, meski keduanya telah menangguhkan kesepakatan. Dilansir dari Football London, alasan Chelsea tetap mengenakan jersey dan logo Three dan Hyundai karena The Blues tidak memiliki stok kaos tanpa logo sponsor. Untuk memesan kaos baru tanpa embel-embel sponsor pun, Chelsea tidak bisa melakukannya. Hal ini akibat sanksi yang dikenakan pada pemilik klub Roman Abramovich yang membuat Chelsea tak bisa leluasa mengeluarkan uang dan menggunakan kartu kredit dari klub. Chelsea akan ke Lille kalau perlu Tuchel yang nyetir. Uang menjadi masalah Chelsea sejak pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi sang pemilik klub Roman Abramovich. Namun Thomas Tuchel selaku pelatih menjamin bahwa The Blues bisa menjalani partai tandang kalau ada pesawat. Kami akan menggunakannya, jika tidak pakai kereta atau bis jarak jauh. Kalau tidak, saya bakalan mengendarai mobil bermuatan 7 penumpang. Apapun yang terjadi, kami akan ada di sana, kata Tuchel kepada Sky Sport. Situasi yang sedang dialami Chelsea cukup pelik, tetapi pelatih asal Jerman itu tidak ingin moral timnya menurun karena ini. Ia ingin para pemain tetap percaya diri agar bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Tekad sudah bulat, bintang Chelsea Hakim Ziyech tegaskan ogah bela Maroko lagi. Hakim Ziyech telah membantah klaim yang menyebutnya akan membatalkan niat pensiun dari tim nasional Maroko. Pada akhir pekan kemarin, Presiden Asosiasi Sepak Bola Maroko, Fauzi Lekya, mengklaim pemain berusia 28 tahun itu akan dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan ini. Tetapi Ziyech menggunakan Instagram pribadinya untuk menganulir komentar sang presiden dengan melabelinya sebagai informasi yang salah. Dalam unggahannya tersebut, Ziyech mengatakan jika dirinya tidak akan kembali bermain untuk Maroko. Tak lepas, ia juga meminta maaf kepada penggemar dan tak mempunyai pilihan lain. Frustasi di Ajax, Erik ten Hag bersiap gabung Manchester United. Pelatih Ajax Erik ten Hag dikabarkan siap untuk menjadi manajer permanen Manchester United pada musim panas nanti. Seperti dilansir The Mirror, ten Hag semakin frustasi dengan situasinya di Ajax dan sekarang mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Laporan tersebut menyatakan bahwa jika ten Hag menang menjadi manajer United, dia terbuka dengan ide untuk memberi Ralf Rangnick posisi sebagai bagian dari tim kepelatihannya. Jan Oblak pertimbangkan hengkang. Penjaga gawang Atletico Madrid Jan Oblak terbuka untuk pindah ke Liga Premier Inggris pada musim panas ini. Dengan Newcastle United menjadi salah satu yang dikabarkan tertarik untuk meminangnya. Pemain berusia 29 tahun itu tengah memasuki 18 bulan terakhir di kontraknya dan dapat tersedia dengan potongan harga sebelum kampanye 2022-2023. Newcastle sebagai salah satu klub yang secara realistis mampu membeli Oblak musim panas ini dengan The Magpies berusaha untuk berbicara banyak di bawah kepemimpinan Eddie Howe. Bagaimanapun Oblak ingin bergabung dengan tim yang telah terbukti dapat menantang gelar selagi proyek Newcastle masih dalam tahap awal terlepas kekayaan mereka. Giorgio Chiellini sesalkan kegagalan Juventus di Liga Champions beberapa tahun terakhir. Giorgio Chiellini mengungkapkan penyesalan Juventus FC di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir. Berbicara kepada The Times, Chiellini membahas pentingnya kemenangan bagi Juventus dan bagaimana itu menjadi hal yang paling penting. Saya telah belajar arti bermain untuk Juventus. Ini adalah klub yang mencoba memberikan segalanya kepada para pemain sehingga mereka bisa memainkan sepak bolanya, ujar Chiellini. Mereka ingin menciptakan sesuatu dan kata kerja yang paling penting adalah menang. Itu tidak berarti Anda harus memenangkan segalanya, tetapi di Juventus, Anda selalu bertujuan untuk menang. Dalam 3 tahun terakhir, kami disingkirkan oleh Porto, Lyon, dan Ajax dan kami tidak bisa puas dengan itu. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!